Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Pada waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk kembali dikuatkan dan diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Urapi kami Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 8-9. Tertulis demikian. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah sering menggunakan kata Bapa di sorga untuk memanggil pribadi Allah Bapa dalam doa-doa kita. Tapi mungkin ada yang masih bingung dengan pribadi Bapa. Bagaimana mengenal Bapa itu? Dan bagaimana sebenarnya sifat Bapa Surgawi yang mulia dan agung itu? Kebingungan kita diwakili oleh salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Dalam Yohanes 14 ini, Tuhan Yesus banyak kali menyebutkan mengenai Bapa di sorga, dan itu membuat Filipus penasaran. Mungkin murid-murid yang lainnya enggan untuk menanyakan, tapi Filipus dengan berani menyampaikan keinginannya untuk melihat Bapa. Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Pernyataan Filipus sangat wajar sekali, saudara. Karena setelah mendengar terus-menerus mengenai Bapa, ia tentu berpikir, alangkah baiknya bila bisa melihatnya untuk lebih mengenalnya. Jawaban Tuhan Yesus dalam ayat ini membuka mata kita. Tuhan berkata, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Perhatikan di sini saudara, bahwa semakin lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seharusnya semakin Filipus mengenal pribadi Bapa di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan Allah itu sebagai satu hakikat yang hadir dalam 3 pribadi dengan sifat bersama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam satu arti, Allah adalah tunggal, yaitu satu kesatuan. Dan dalam arti yang lain, Allah adalah jamak, maksudnya 3, tapi 3 ini adalah satu. Allah itu esa, kesatuan yang sempurna dari satu sifat dan hakikat. Salah satu oknum atau pribadi kealahan bukanlah Allah tanpa 2 oknum yang lain. Dan setiap oknum bersama dengan kedua oknum yang lain adalah Allah. Ketiga pribadi ini bukanlah 3 Allah, bukan pula 3 bagian atau 3 manifestasi Allah, melainkan 3 oknum yang satu sebagai Allah yang esa. Dengan mengerti bahwa ketiganya adalah satu hakikat, maka kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kesatuan hakikat ini memungkinkan kita untuk melihat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam suatu kesatuan, dan memungkinkan kita untuk memanggilnya dengan satu nama saja yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pribadi Allah yang telah menjadi manusia. Memanggil Bapa saja, tanpa melalui Yesus, atau dengan sengaja mengabaikan pribadi Tuhan Yesus, akan salah sasaran.
sebab Bapa ada di dalam Yesus, dan Yesus di dalam Bapa, sebagaimana ia katakan dalam Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Kemanunggalan Yesus dan Bapa menunjukkan kesatuan dan keesaan Allah. Begitu juga dengan Roh Kudus, manunggal dengan Bapa dan Putra sebagai Allah yang satu. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7, kita dapat membaca tentang kesamaan antara Roh Kudus dengan Roh Yesus. Dan dalam Yohanes 14 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia." Artinya, saudara, bukan saja Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, tapi pada hakikatnya Allah Tritunggal itulah yang tinggal di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita bingung dengan mempersoalkan siapa Bapa Sorgawi itu. Kita sudah mengenalnya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Pertanyaan buat diri kita masing-masing, sudah berapa lama kita mengikut Tuhan Yesus dan kita tidak mengenalnya? Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami dan membuka mata rohani kami, sehingga kami mengerti, memahami bahwa Engkau, Tuhan Yesus, adalah pribadi yang satu dengan Bapa. Melihat Engkau adalah sama dengan melihat Bapa Surgawi. Percaya kepadamu adalah sama dengan percaya kepada Bapa. Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami dapat mengenal Engkau, ya Allah, yang menciptakan kami dan yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, agar kami terus bertumbuh di dalamnya, dan kami hidup semakin mengenal Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami. Berkatilah kami Tuhan, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, tugas, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya itu, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah ya Tuhan dan sembuhkanlah. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Dan yang sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidupnya, berikanlah ya Tuhan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.